Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang berkontakkan saya sendiri Lydia Puspita Slimar dan rekan saya Mezi Mulia Rahmi akan mempresentasikan mengenai konsep dan strategi komunikasi multimedia. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain dan dapat menimbulkan umpan balik. Komunikasi multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, grafik, animasi, dan video. Sedangkan strategi komunikasi menurut Middleton adalah perancangan semua elemen komunikasi, mulai dari orang yang menyampaikan komunikasi atau komunikator, pesan, saluran pesan atau media, penerima atau komunikan, dan pengaruh dari komunikasi atau efek yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal. Media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Secara sederhana, sebuah media komunikasi adalah sebuah perantara dalam menyampaikan sebuah informasi dari komunikator kepada komunikan yang bertujuan agar efisien dalam menyebarkan informasi atau pesan. Sarana media penyampaian komunikasi multimedia yaitu dapat melalui TV, radio, film, cetak, musik, game, entertainment atau hiburan, tutorial, dan information communication teknologi atau internet. Komunikasi multimedia ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu komunikasi multimedia secara online, yang mana menggunakan satu server space berupa dunia maya atau internet dan satelit dan TV. Di sini para pengguna multimedia terhubung dengan satu jaringan yang luas web yang bergabung dalam satu wadah tertentu, contohnya website, satelit TV. Baik, yang kedua, komunikasi multimedia secara offline, yang mana menggunakan suatu server space yang kecil seperti personal komputer dan CD. Di sini para pengguna multimedia terhubung dengan suatu jaringan lokal atau terbatas dan medianya biasa dibawa atau bisa dipindahkan, contoh seperti company profile dalam bentuk CD multimedia. Misalnya komunikasi multimedia. Berdasarkan sifatnya, komunikasi multimedia dibagi menjadi tiga kategori, yaitu yang pertama, komunikasi multimedia interaktif. Yang mana dalam komunikasi multimedia interaktif, pemberian pesan menggunakan multimedia yang memungkinkan penggunaannya untuk dapat mengontrol elemen multimedia yang akan disampaikan, sehingga komunikasi dapat memilih bagian yang terlebih dahulu dilihat dan kapan dilihatnya. Yang kedua, yaitu komunikasi multimedia hiperaktif, yang mana dalam komunikasi ini multimedia yang digunakan memiliki banyak kautan atau link. Link ini merupakan hubungan bagian-bagian multimedia yang tersedia. Dengan memiliki link tersebut, pengguna dapat memilih elemen mana yang akan dibacanya kemudian. Selanjutnya yang ketiga, komunikasi multimedia linear, yang mana komunikasi ini merupakan kebalikan dari komunikasi multimedia interaktif. Komunikasi jenis ini menggunakan multimedia di mana penggunaannya hanya dapat menonton dan menikmati produk multimedia yang disajikan secara terurut dari awal hingga akhir, meskipun tetap menanti
Namun, penggunaan tidak diberikan kemampuan untuk dapat memilih elemen yang akan ditonton terlebih dahulu.